مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشوقين قلب الأمل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Aisyah bangun sebelum fajar setiap hari, memulai harinya dengan sholat subuh di kamar kecil sederhana yang disediakan majikannya, sambil membaca Al-Quran untuk menenangkan hati sebelum memulai pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Riyadh. Setiap pagi, setelah sholat, Aisyah menyiapkan sarapan untuk keluarga majikannya dengan penuh ketelitian, memastikan setiap hidangan halal dan sesuai dengan selera mereka, sambil selalu mengingat niatnya untuk beribadah melalui pekerjaannya. Di siang hari, Aisyah membersihkan rumah dengan teliti, tidak hanya menjaga kebersihan fisik tetapi juga menjaga hati agar tetap ikhlas dalam setiap tugas yang diberikan, meskipun seringkali menghadapi tantangan dari majikannya yang keras kepala. Setelah seharian bekerja, Aisyah meluangkan waktu untuk sholat asyar di ruang tamu yang tenang, meskipun terkadang terdengar percakapan keras antara majikannya yang membuatnya sulit berkonsentrasi. Pada malam hari, Aisyah selalu menghabiskan waktu untuk membaca tafsir Al-Quran, memperdalam pengetahuannya tentang agama, sambil berdoa agar Allah memberikan kekuatan dalam menghadapi segala ujian hidupnya di negeri orang. Suatu hari, tetangga baru yang bernama Haji Ahmad pindah ke rumah sebelah, dan mereka sering berbincang tentang kehidupan di Arab Saudi serta tantangan yang dihadapi oleh para TKW seperti Aisyah. Aisyah, kamu selalu terlihat tenang dan sabar dalam menghadapi segala tugas. Puji Haji Ahmad suatu malam setelah mereka selesai berbincang di halaman rumah. Aisyah tersenyum dan menjawab, Alhamdulillah, dengan mengingat Allah dan selalu berusaha ikhlas dalam setiap pekerjaan, segala sesuatu menjadi lebih mudah dan ringan. Namun, tidak semua orang di lingkungan tersebut melihat kebaikan hati Aisyah. Beberapa pekerja lain mulai merasa iri karena dedikasinya dalam ibadah dan pekerjaannya yang selalu sempurna. Di tengah kesibukannya, Aisyah tetap menjaga hubungan baik dengan majikannya dan tetangga-tetangganya, selalu menyempatkan diri untuk membantu orang lain yang membutuhkan, mencerminkan akhlak seorang muslim yang sesungguhnya. Pada suatu malam yang gelap, ketika bulan purnama bersinar terang di langit Riyadh, Aisyah sedang tertidur nyenyak setelah seharian bekerja keras, tiba-tiba terbangun oleh suara pecahan kaca yang keras dari ruang tamu. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju ruang tamu dan menemukan patung antik yang dihormati oleh majikannya telah hancur berkeping-keping, menyebarkan serpihan kaca di seluruh lantai. Ya Allah, apa yang terjadi? Gumam Aisyah sambil menundukkan kepala, merasa takut dan bingung mengapa patung suci itu bisa rusak tanpa sepengetahuan siapapun. Ketika majikannya, Pak Abdullah, kembali ke rumah dan melihat kerusakan tersebut, ia segera menunjuk jari ke arah Aisyah. Aisyah, aku tahu kamu yang melakukannya, sidik jarimu ada di sini. Aisyah terkejut dan dengan tenang menjawab, Pak Abdullah, saya tidak tahu bagaimana bisa terjadi, saya hanya melakukan tugas saya seperti biasa. Pak Abdullah tidak mau mendengar alasan Aisyah dan segera melaporkan kejadian tersebut ke pengadilan lokal, berharap mendapatkan keadilan atas kerusakan patung yang sangat dihormati itu. Di pengadilan, Aisyah dipanggil untuk memberikan keterangan. Namun majikannya yang berpengaruh memastikan bahwa proses hukum berjalan cepat tanpa memberi kesempatan bagi Aisyah untuk membela diri. Saya hanya seorang pekerja rumah tangga yang tidak tahu apa-apa, Pak Hakim, kata Aisyah dengan suara lembut namun tegas, mencoba menjelaskan situasinya. Hakim yang dipengaruhi oleh tekanan sosial dan kekuasaan majikan Aisyah, tidak memberikan ruang bagi Aisyah untuk menyampaikan pembelaannya, dan segera menjatuhkan hukuman rajam kepada Aisyah. Di tengah-tengah pengadilan yang ramai, beberapa warga mulai berbisik tentang keanehan hukuman tersebut. Namun suara hati Aisyah tetap tenang, meyakini bahwa Allah akan membantunya dalam menghadapi ujian ini. Fatimah, seorang rekan kerja yang selama ini menyimpan rasa iri terhadap kebaikan hati dan ketekunan Aisyah, melihat kesempatan untuk menjatuhkan Aisyah dari posisinya yang mulia. Dengan licik,
Fatimah mendekati hakim dan menyatakan bahwa ia telah menyaksikan Aisyah dengan sengaja menghancurkan patung tersebut, memberikan kesaksian palsu yang membuat tuduhan terhadap Aisyah semakin kuat. Saya benar-benar melihat Aisyah menghancurkan patung itu dengan sengaja malam itu, kata Fatimah dengan nada serius, sementara hati nuranimanya penuh dengan niat buruk. Hakim yang terpengaruh oleh kesaksian Fatimah, mulai meragukan keaslian cerita Aisyah dan semakin yakin untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Tidak puas dengan satu kesaksian saja, Fatimah membawa rekaman suara yang sebenarnya telah dimanipulasi, menunjukkan bahwa Aisyah terdengar mengucapkan kalimat-kalimat yang menyerupai ancaman terhadap patung tersebut. Ini bukti kuat bahwa Aisyah memang memiliki niat jahat dan sengaja menghancurkan patung itu, ujar Fatimah sambil menyerahkan rekaman tersebut kepada hakim. Aisyah merasa semakin terpojok dengan bukti-bukti yang dibuat-buat tersebut, namun ia tetap tenang dan berusaha menjaga iman serta keyakinannya bahwa Allah akan membantunya. Di pengadilan, majikan Aisyah mengkonfirmasi kesaksian Fatimah, menambahkan bahwa Aisyah seringkali terlihat aneh dan tidak biasa dalam beberapa hari sebelum kejadian tersebut. Penonton pengadilan yang awalnya simpatik terhadap Aisyah kini mulai meragukan kejujurannya. Sebagian dari mereka dipengaruhi oleh intrik Fatimah yang semakin kompleks. Meskipun begitu, Aisyah tetap berpegang pada keyakinannya dan terus berdoa agar Allah memberikan kekuatan dalam menghadapi fitnah yang menimpanya. Pengadilan lokal yang dipengaruhi oleh kekuasaan majikan Aisyah memutuskan untuk mempercepat proses hukum, tanpa memberikan kesempatan bagi Aisyah untuk mengumpulkan bukti atau saksi pembela. Pak Hakim, saya mohon untuk dapat membela diri dan memberikan bukti yang sebenarnya, pinta Aisyah dengan penuh harap, namun permintaannya diabaikan begitu saja. Hakim yang tertekan oleh tekanan sosial dan bukti palsu yang diberikan Fatimah, segera menjatuhkan hukuman rajam pertama tanpa mempertimbangkan fakta yang sebenarnya. Aisyah, yang tidak memiliki kekuatan atau pengaruh, hanya bisa menerima keputusan tersebut dengan pasrah, sementara keluarganya yang berada di Indonesia merasa sangat khawatir. Di balik layar, beberapa pengacara lokal yang seharusnya membela Aisyah malah memperburuk keadaan dengan menyarankan agar hukuman tersebut dijatuhkan lebih berat untuk memberi efek jera. Kami rasa, hukuman yang lebih berat akan membuat kasus ini menjadi pelajaran bagi semua orang, ujar salah satu pengacara dengan nada yang dingin dan tanpa empati. Aisyah merasa semakin tertekan dan putus asa, namun ia tetap berpegang pada iman dan terus memohon pertolongan Allah dalam setiap doanya. Majikan Aisyah yang merasa puas dengan proses pengadilan yang berjalan lancar, tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan atau keinginan untuk membantu membersihkan nama baik Aisyah. Di mata masyarakat, kasus ini menjadi contoh betapa tidak adilnya sistem hukum bagi para pekerja asing yang tidak memiliki hak dan suara yang kuat. Aisyah, yang kini menghadapi hukuman pertama yang gagal karena batu rajam yang dilemparkan tidak mengenai tubuhnya, mulai menyadari bahwa ada kekuatan ilahi yang melindunginya dari kezoliman tersebut. Pada hari eksekusi hukuman rajam pertama, pengadilan mengumpulkan banyak warga untuk menyaksikan kejadian tersebut sebagai bentuk peringatan bagi yang lain. Algojo yang ditunjuk dengan tenang memulai proses, melemparkan batu-batu kecil satu persatu ke arah Aisyah yang berdiri dengan tenang, sambil mengulurkan tangan untuk bertahan. Namun, setiap batu yang dilemparkan tiba-tiba pecah dan hancur sebelum menyentuh tubuh Aisyah, membuat para penonton tercengang dan mulai berbisik tentang keajaiban yang terjadi. Apakah ini tanda dari Allah bahwa Aisyah tidak bersalah? Bisik salah satu warga kepada temannya, sementara yang lain mulai meragukan keadilan pengadilan. Meskipun hukuman pertama gagal, pengadilan tidak mau mengakui kegagalan tersebut dan segera menjadwalkan hukuman kedua yang lebih dahsyat. Aisyah tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut, meyakini bahwa Allah selalu melindunginya dari kezoliman dan fitnah yang menimpanya. Di tengah kerumunan yang mulai merasa penasaran, beberapa orang mulai mempercayai bahwa mungkin Aisyah memiliki kekuatan mistis atau ilmu rawa rontek yang melindunginya dari hukuman tersebut. Ini bukan biasa. Mungkin ada sesuatu yang tidak kita ketahui tentang kasus ini, komentar seorang warga tua yang bijaksana sambil mengamati dengan seksama. Aisyah, yang merasa adanya keajaiban Allah yang melindunginya, terus berdoa agar Allah memberikan keadilan dan membersihkan namanya dari segala tuduhan yang tidak benar. Meskipun hukuman pertama gagal, konflik dan intrik di sekitar kasus ini semakin dalam, mempersiapkan panggung untuk ujian berikutnya yang akan lebih menantang bagi Aisyah. Fatimah, yang melihat hukuman pertama gagal sebagai peluang untuk semakin menekan Aisyah,
mulai memperkeruh suasana dengan menyebarkan desas-desus bahwa Aisyah menggunakan sihir hitam untuk melindungi diri dari hukuman. Saya mendengar Aisyah pernah belajar ilmu gaib dari seorang dukun di desa asalnya, ujar Fatima dengan senyum sinis kepada warga pengadilan, menambah keraguan terhadap niat baik Aisyah. Desas-desus ini mulai menyebar dengan cepat di antara warga, membuat suasana pengadilan semakin tegang dan skeptis terhadap kebenaran tuduhan terhadap Aisyah. Tidak berhenti di situ, Fatima juga membawa seorang pria misterius yang mengaku memiliki batu Hajar Aswad lain, yang konon memiliki kekuatan magis untuk menghukum orang-orang bersalah. Batu ini mirip dengan Hajar Aswad asli yang disimpan di Ka'bah. Namun ini adalah salinan yang bisa digunakan untuk menjatuhkan orang yang tidak bersalah, kata pria tersebut dengan percaya diri sambil menunjuk batu hitam berkilat yang dibawanya. Hakim, yang sudah terpengaruh oleh tekanan dan bukti palsu, mempertimbangkan tawaran Fatima dan pria tersebut, meskipun beberapa ulama penasehatnya mulai meragukan keaslian batu tersebut. Batu Hajar Aswad yang asli adalah suci dan tidak boleh digunakan untuk tujuan semena-mena, tegur salah satu ulama penasehat dengan tegas, mencoba menahan diri dari keputusan yang keliru. Namun, Fatima dengan licik meyakinkan hakim bahwa batu yang dibawanya memang asli dan dapat digunakan sebagai alat hukuman berikutnya untuk membuktikan kesalahan Aisyah. Hakim akhirnya memutuskan untuk menerima batu tersebut sebagai bukti tambahan. Meskipun hati nurani beberapa pihak merasa ada yang tidak beres dengan keputusan ini. Dengan diterimanya batu palsu tersebut, pengadilan segera menjadwalkan hukuman kedua yang lebih dahsyat, sementara Aisyah dan keluarganya semakin tertekan menghadapi ancaman yang lebih besar. Pada hari eksekusi hukuman kedua, pengadilan kembali dipenuhi oleh warga yang penasaran dan khawatir, sementara Fatima dan pria misterius tersebut hadir untuk menyaksikan proses tersebut. Algojo memegang batu Hajar Aswad palsu tersebut dengan hati-hati, memastikan setiap lemparan batu kali ini memiliki kekuatan yang lebih besar dan lebih mengancam. Aisyah berdiri dengan tenang di tengah kerumunan, meyakini bahwa Allah akan melindunginya dari setiap kezoliman yang dilakukan oleh para pengadilan yang korup. Ketika Algojo melemparkan batu tersebut, kali ini batu itu pecah menjadi serpihan yang tajam dan melukai beberapa penonton yang berada di dekatnya, menciptakan keributan dan kekacauan di pengadilan. Ini keanehan. Batu itu tidak mungkin pecah begitu saja, seru salah satu saksi dengan panik, sementara warga lainnya mulai berteriak meminta keadilan. Penonton yang terluka mulai berbisik dan mengaitkan kejadian tersebut dengan ilmu rawa rontek yang digunakan untuk melindungi Aisyah dari hukuman yang tidak adil. Konflik di pengadilan semakin memanas, dengan sebagian warga mulai meragukan integritas pengadilan dan mempertanyakan apakah Aisyah benar-benar bersalah. Aisyah, yang masih berdiri dengan tenang, hanya bisa terus berdoa dan memohon pertolongan Allah, meskipun hatinya dipenuhi oleh kekhawatiran dan ketidakpastian. Sementara itu, Fatima dan pria misterius tersebut mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan menyatakan bahwa kejadian tersebut adalah bukti nyata dari kesalahan Aisyah dan perlunya hukuman yang lebih berat. Di tengah kekacauan tersebut, Aisyah mulai merasakan adanya kekuatan ilahi yang melindunginya. Namun ia juga menyadari bahwa konflik ini masih jauh dari selesai dan ujian berikutnya masih menantinya. Setelah kejadian batu Hajar Aswad palsu yang pecah dan melukai penonton, kemarahan rakyat terhadap pengadilan yang dianggap tidak adil mulai memuncak di seluruh Riyadh. Para penonton yang terluka dan orang-orang yang menyaksikan langsung kejadian tersebut mulai berteriak meminta pengadilan ulang, menuntut keadilan bagi Aisyah yang tidak bersalah. Kami tidak akan diam saja melihat ketidakadilan ini. Aisyah harus dibebaskan dan para pengadilan yang korup harus dihukum, teriak salah satu warga dengan penuh semangat. Desakan rakyat untuk mengadakan pengadilan ulang semakin kuat, dengan banyak orang mulai mengorganisir demonstrasi di depan pengadilan sebagai bentuk protes. Situasi menjadi semakin tegang ketika kabar tentang upaya Aisyah untuk membela diri di pengadilan tanpa dukungan hukum yang memadai tersebar ke seluruh negeri. Di tengah kekacauan ini, Raja Arab Saudi mulai mendengar tentang ketidakpuasan rakyat dan memutuskan untuk mengirimkan penyelidik dari pihak kerajaan untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Kita tidak bisa membiarkan keadilan dibelokkan oleh kepentingan pribadi. Aisyah harus mendapatkan pengadilan yang adil, ujar salah satu penyelidik kerajaan dengan tegas kepada timnya. Fatima, yang melihat bahwa rencananya mulai terancam oleh intervensi kerajaan, merasa panik dan mencoba untuk melarikan diri dari Riyadh untuk menghindari hukuman atas perbuatannya. Namun,
Upaya pelariannya gagal ketika aparat kerajaan berhasil menangkapnya sebelum ia bisa keluar dari kota, membuat rencana jahatnya terungkap dengan jelas. Dengan keterlibatan langsung dari pihak kerajaan, kasus Aisyah mulai mendapat perhatian serius, membuka peluang baru untuk mengungkap kebenaran dan membersihkan nama baiknya dari segala fitnah. Di tengah kekacauan yang melanda, seorang ulama bijak asal Indonesia bernama Ustaz Yusuf, yang tinggal di Mekah, mendengar tentang kasus Aisyah dan memutuskan untuk membantu dengan menggunakan pengetahuannya tentang hukum Islam. Ustaz Yusuf mengunjungi Riyadh dan bertemu dengan Aisyah, menawarkan diri untuk menengahi kasus tersebut dan memastikan bahwa Aisyah mendapatkan pengadilan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Aisyah, janganlah putus asa. Kita akan berdoa dan berusaha agar Allah memberikan keadilan yang hakiki, kata Ustaz Yusuf dengan penuh keyakinan, memberikan semangat baru kepada Aisyah yang mulai kehilangan harapan. Bersama-sama, mereka mengumpulkan bukti-bukti yang sebenarnya dan saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa Aisyah tidak bersalah dalam penghancuran patung tersebut. Namun, upaya Ustaz Yusuf untuk menengahi kasus ini ditolak oleh hakim dan pihak pengadilan yang merasa terancam oleh intervensi dari luar. Ustaz, kami menghargai niat baik Anda, tetapi proses hukum ini sudah berjalan dan kami harus mengikuti prosedur yang ada, ujar salah satu hakim dengan nada dingin, menolak segala bentuk intervensi. Ustaz Yusuf tidak menyerah dan terus berusaha meyakinkan pengadilan untuk memberikan kesempatan kepada Aisyah untuk membela diri, namun segala usahanya terhenti oleh kekuatan dan pengaruh majikan Aisyah. Di sisi lain, Fatimah yang telah tertangkap mencoba untuk memperkeruh keadaan lebih lanjut dengan menyebarkan informasi palsu tentang upaya Ustaz Yusuf untuk merusak reputasinya. Ustaz Yusuf hanya ingin mencampuri urusan kami dan membuat kerusakan lebih parah. Ini adalah upaya untuk menutupi kesalahan asli kami, ujar Fatimah kepada beberapa warga yang mulai ragu dengan niat baik Ustaz Yusuf. Meskipun menghadapi penolakan dan intrik yang semakin kompleks, Ustaz Yusuf tetap teguh pada prinsipnya untuk menegakkan keadilan dan terus berdoa agar Allah memberikan solusi terbaik bagi Aisyah yang tidak bersalah. Tidak puas dengan dua hukuman sebelumnya yang gagal, pengadilan memutuskan untuk melaksanakan hukuman ketiga menggunakan batu hajar aswad palsu yang dibawa oleh Fatimah, kali ini dengan algojo khusus yang lebih berpengalaman. Algojo tersebut datang dengan penuh keyakinan, membawa batu hajar aswad yang diklaim sebagai salinan asli dari yang disimpan di Museum British Library, sambil meyakinkan pengadilan bahwa hukuman kali ini akan berjalan sesuai rencana. Aisyah, yang telah melalui dua hukuman sebelumnya tanpa cedera, tetap berdiri dengan tenang, meyakini bahwa Allah akan melindunginya dari segala bentuk kezoliman. Ketika Algojo melemparkan batu tersebut, kali ini batu itu pecah menjadi serpihan yang lebih besar dan menyebabkan ledakan kecil yang melukai lebih banyak orang di sekitar pengadilan. Penonton yang terluka mulai berteriak kesakitan dan kemarahan, sementara beberapa dari mereka mulai menyadari bahwa ada kekuatan ilahi yang melindungi Aisyah dari hukuman yang tidak adil. Ini bukan manusia yang melakukannya. Ini adalah mukjizat dari Allah untuk membuktikan bahwa Aisyah tidak bersalah, ujar salah satu saksi dengan mata terbuka lebar, sementara yang lain mulai menyerukan kebenaran. Kerumunan yang marah dan terluka menuntut agar pengadilan menggelar pengadilan ulang, menuntut agar semua bukti dan proses hukum yang ada diperiksa kembali dengan adil. Raja Arab Saudi, yang telah mendengar tentang kerusuhan dan tuntutan rakyat, memutuskan untuk mengambil tindakan langsung dengan mengirimkan delegasi dari Kedutaan Besar Indonesia untuk menangani kasus ini. Kedutaan Besar Indonesia tiba di Riyadh dengan membawa delegasi resmi yang berusaha untuk menenangkan situasi dan memastikan bahwa Aisyah mendapatkan perlindungan yang layak dari pemerintah Indonesia. Dengan intervensi dari Kedutaan Besar dan keterlibatan langsung dari pihak kerajaan, semua yang bersalah dalam kasus ini mulai dikenai azab Allah, dan Aisyah akhirnya diyakinkan oleh rakyat bahwa Allah telah menunjukkan siapa yang sebenarnya bersalah dalam peristiwa tersebut. Setelah 3 kali hukuman rajam yang gagal, masyarakat Riyadh semakin yakin bahwa Allah sedang menunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk melindungi Aisyah dari kezoliman dan fitnah yang menimpanya. Para hakim yang terlibat dalam kasus tersebut mulai merasa tekanan dari rakyat dan kerajaan, menyadari bahwa mereka telah bertindak zolim tanpa dasar yang kuat. Kita tidak bisa terus-menerus mengabaikan bukti dan keadilan yang sebenarnya. Allah telah menunjukkan bahwa Aisyah tidak bersalah, ujar salah satu hakim kepada rekan-rekannya dengan rasa malu dan penyesalan. Raja Arab Saudi, yang telah melihat dampak negatif dari ketidakadilan ini terhadap citra kerajaannya,
memerintahkan untuk memeriksa kembali semua bukti dan proses hukum yang telah dijalankan sebelumnya. Dengan bantuan penyelidik dari pihak kerajaan dan delegasi dari Kedutaan Besar Indonesia, kasus Aisyah mulai diteliti ulang dengan lebih seksama dan objektif. Fatimah, yang merasa posisinya semakin terancam dengan keterlibatan kerajaan dan Kedutaan Besar Indonesia, mulai merasa putus asa dan mencoba untuk mencari cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Saya tidak mengira semuanya akan berjalan seperti ini. Saya harus mencari cara untuk keluar dari sini sebelum semuanya terungkap. Pikir Fatimah dengan panik, menyadari bahwa kejahatannya akan segera terbongkar. Namun, usaha Fatimah untuk melarikan diri gagal ketika aparat kerajaan berhasil menangkapnya di tengah-tengah kota, membawanya ke pengadilan untuk menghadapi hukuman atas perbuatannya. Dengan terbongkarnya niat jahat Fatimah dan penggunaan batu hajar aswad palsu, kepercayaan publik terhadap pengadilan dan sistem hukum lokal mulai pulih, memberikan harapan baru bagi Aisyah. Raja Arab Saudi, yang telah menyaksikan semua kejadian ini, memutuskan untuk memberikan kompensasi yang sangat besar kepada Aisyah sebagai bentuk permintaan maaf dan pengakuan atas ketidakadilan yang telah dialaminya. Kedutaan Besar Indonesia yang dipimpin oleh Duta Besar Rini, segera mengambil tindakan untuk memastikan bahwa kasus Aisyah ditangani dengan adil dan sesuai dengan hukum internasional. Kami di sini untuk memastikan bahwa Aisyah mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak sebagai warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, ujar Duta Besar Rini kepada delegasi kerajaan. Dengan dukungan penuh dari Kedutaan Besar, tim penyelidik mulai mengumpulkan bukti-bukti tambahan dan mencari saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa Aisyah tidak bersalah dalam kasus ini. Sementara itu, Raja Arab Saudi yang telah memerintahkan penyelidikan ulang, mulai memeriksa integritas para hakim dan pengacara yang terlibat dalam kasus tersebut, memastikan tidak ada lagi kezoliman yang terjadi. Fatimah, yang kini telah tertangkap dan menghadapi pengadilan ulang, mulai menyerang reputasinya sendiri dengan mengakui bahwa semua tuduhan terhadap Aisyah adalah fitnah belaka. Saya hanya ingin menjatuhkan Aisyah karena iri dan dengki. Semua tuduhan yang saya buat adalah bohong belaka, ujar Fatimah di pengadilan dengan air mata menetes di wajahnya. Bukti-bukti palsu yang dibawa oleh Fatimah mulai terbongkar, menunjukkan bahwa semua yang terjadi adalah upaya terencana untuk menjatuhkan nama baik Aisyah. Majikan Aisyah, setelah menyadari bahwa Aisyah tidak bersalah dan bahwa dirinya telah terjebak dalam intrik Fatimah, secara terbuka meminta maaf kepada Aisyah di hadapan seluruh pengadilan dan masyarakat. Aisyah, saya minta maaf atas segala kesalahan dan fitnah yang telah terjadi. Saya tidak tahu bahwa ini semua adalah rencana jahat Fatimah, ujar Pak Abdullah dengan tulus, meneteskan air mata penyesalan. Dengan pengakuan publik dan keterlibatan Kedutaan Besar Indonesia, kasus Aisyah akhirnya mulai menunjukkan arah yang positif menuju penyelesaian yang adil dan mengakhiri semua fitnah yang telah menimpanya. Selama penyelidikan ulang yang dilakukan oleh pihak kerajaan dan dukungan dari Kedutaan Besar Indonesia, semua bukti asli yang disembunyikan oleh Fatimah ditemukan, mengungkapkan bahwa ia adalah dalang di balik penghancuran patung tersebut. Ini semua adalah rencana jahat saya untuk menjatuhkan Aisyah karena iri dengan kebaikannya, ujar Fatimah di depan pengadilan dengan penuh penyesalan, menyadari bahwa semua usahanya untuk menipu dan menjatuhkan Aisyah telah gagal. Majikan Aisyah, yang awalnya mendukung tuduhan terhadap Aisyah, kini merasa bersalah dan mulai menyadari bahwa dia telah salah menuduh wanita yang sebenarnya tidak bersalah. Aisyah, saya sungguh-sungguh minta maaf atas segala yang telah terjadi. Saya seharusnya lebih bijaksana dan tidak percaya pada fitnah tanpa bukti yang jelas, kata Pak Abdullah dengan tulus di hadapan umum. Pengadilan, setelah memeriksa kembali semua bukti dan kesaksian yang ada, akhirnya menyatakan bahwa Aisyah tidak bersalah dan bahwa semua tuduhan terhadapnya adalah fitnah belaka. Dengan bukti-bukti yang ada, tidak ada keraguan bahwa Aisyah adalah korban fitnah dan tidak bersalah dalam penghancuran patung tersebut, ujar hakim dengan suara tegas, mengakhiri proses hukum yang panjang dan penuh intrik. Fatimah dijatuhi hukuman berat atas perbuatannya yang telah merusak reputasi dan kehidupan Aisyah, serta mengacaukan sistem hukum yang seharusnya adil dan benar. Para hakim yang terlibat dalam pengadilan yang tidak adil dicopot dari jabatannya oleh Raja Arab Saudi, memastikan bahwa tidak ada lagi kezoliman yang terjadi di pengadilan tersebut. Pria yang membawa batu hajar aswad palsu juga dihukum karena menghina simbol suci Islam, menunjukkan bahwa kejahatan dan fitnah akan selalu mendapatkan balasan yang setimpal. Dengan terungkapnya kebenaran, Aisyah dibebaskan dari segala tuduhan dan mulai meraih kembali kehidupan normalnya,
sementara masyarakat Riyadh mulai mempercayai kembali keadilan dan kebenaran. Setelah pengadilan ulang yang adil dan transparan, Fatimah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas perbuatannya yang telah merusak nama baik Aisyah dan mengacaukan sistem hukum. Semoga Allah memberikan pelajaran yang berat bagi siapa saja yang mencoba melakukan kejahatan seperti ini, ujar salah satu hakim kepada Fatimah dengan nada serius, memastikan bahwa hukuman ini akan menjadi peringatan bagi orang lain. Para hakim yang terlibat dalam proses pengadilan yang tidak adil juga dicopot dari jabatannya oleh Raja Arab Saudi, memastikan bahwa sistem hukum akan diperbaiki dan diubah agar lebih adil dan transparan di masa depan. Pria yang membawa batu hajar aswad palsu dijatuhi hukuman berat karena tindakannya yang menghina simbol suci Islam dan mencoba menipu sistem hukum dengan bukti palsu. Ini adalah tindakan penghinaan terhadap agama dan hukum yang harus dihukum setimpal, ujar hakim kepada pria tersebut, menekankan pentingnya menghormati simbol-simbol keagamaan dalam setiap proses hukum. Majikan Aisyah, Pak Abdullah, juga harus mempertanggungjawabkan tindakannya yang awalnya menuduh Aisyah tanpa bukti yang kuat, dan kini dia diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada Aisyah atas fitnah yang telah menimpanya. Saya benar-benar minta maaf kepada Aisyah dan keluarganya. Saya tidak tahu bahwa saya telah melakukan kesalahan besar ini, ujar Pak Abdullah dengan tulus di hadapan umum, menunjukkan penyesalan yang mendalam atas tindakannya. Raja Arab Saudi, yang telah memimpin penyelidikan ulang, memberikan perintah langsung untuk memperbaiki sistem hukum dan memastikan bahwa keadilan akan selalu ditegakkan tanpa memandang status atau kekuasaan seseorang. Dengan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan dan fitnah, masyarakat Riyadh mulai merasakan perubahan positif dalam sistem hukum dan kepercayaan mereka terhadap keadilan mulai pulih. Aisyah, yang kini bebas dari segala tuduhan, mulai merencanakan masa depannya dengan lebih baik, berterima kasih kepada Allah atas keadilan yang diberikan dan memulai hidup baru yang lebih tenang dan damai. Setelah pengadilan ulang yang mengakui ketidakbersalahan Aisyah, Raja Arab Saudi memberikan kompensasi finansial yang sangat besar kepada Aisyah sebagai bentuk permintaan maaf dan pengakuan atas ketidakadilan yang telah dialaminya. Kami ingin memastikan bahwa Aisyah dapat memulai hidup baru tanpa beban dan kesulitan setelah semua yang telah dia alami, ujar Raja Arab Saudi melalui pernyataan resmi kepada media. Selain kompensasi finansial, Aisyah juga diberikan izin tinggal permanen di Arab Saudi, memastikan bahwa dia tidak perlu kembali ke Indonesia dalam keadaan yang masih penuh ketidakpastian. Keluarga majikannya, Pak Abdullah, yang merasa bersalah dan ingin menebus kesalahannya, juga menawarkan ganti rugi finansial tambahan kepada Aisyah sebagai permintaan maaf secara pribadi. Aisyah, ini adalah sedikit bentuk penebusan atas kesalahan saya. Saya harap kamu bisa menerima permintaan maaf dan ganti rugi ini, ujar Pak Abdullah dengan air mata menetes di wajahnya. Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh bekerja sama dengan pihak kerajaan untuk memastikan bahwa semua hak Aisyah sebagai warga negara Indonesia dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan hukum internasional. Kami di Kedutaan Besar Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga negara kami mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak, tidak peduli di mana mereka berada, ujar Duta Besar Rini kepada publik. Aisyah, yang merasa lega dan bersyukur atas kompensasi yang diterimanya, memutuskan untuk menggunakan sebagian dari uang tersebut untuk mendukung keluarganya di Indonesia yang telah lama merindukannya. Dengan bantuan keluarga dan dukungan dari komunitas Indonesia di Riyadh, Aisyah mulai merencanakan masa depannya dengan lebih baik, bertekad untuk memulai kembali hidupnya dengan lebih tenang dan penuh berkah. Kompensasi yang besar dan pengakuan publik atas ketidakbersalahan Aisyah menjadi simbol perubahan positif dalam sistem hukum Arab Saudi, memastikan bahwa keadilan akan selalu ditegakkan tanpa memandang status atau kekuasaan seseorang. Peristiwa luar biasa yang dialami Aisyah menjadi pembicaraan hangat di seluruh negeri, membuat banyak orang semakin yakin akan keadilan dan kekuasaan Allah dalam melindungi orang-orang yang tak bersalah. Media lokal dan internasional meliput kasus Aisyah secara mendalam, menjadikan kisahnya sebagai inspirasi bagi banyak wanita yang bekerja di luar negeri dan menghadapi tantangan serupa. Aisyah, yang kini telah dibebaskan dari segala tuduhan, menjadi simbol keteguhan iman dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan, serta contoh nyata bahwa Allah selalu melindungi hambanya yang taat. Di Indonesia, kisah Aisyah diangkat menjadi cerita inspiratif dalam berbagai program televisi dan seminar keagamaan, mengajarkan pentingnya kesabaran, kejujuran, dan keteguhan iman dalam menghadapi ujian hidup.
Banyak wanita muda Indonesia yang terinspirasi oleh cerita Aisyah untuk lebih giat dalam beribadah dan bekerja dengan penuh integritas, meyakini bahwa setiap usaha baik akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Aisyah sendiri, yang telah melalui berbagai ujian dan tantangan, merasa semakin dekat dengan Allah dan bertekad untuk terus meningkatkan kualitas ibadah dan pekerjaannya di masa depan. Komunitas Muslim di Riyadh, yang awalnya sempat ragu terhadap Aisyah, kini melihatnya sebagai contoh kebaikan dan keteladanan, memperkuat hubungan antar warga dari berbagai latar belakang. Dengan dukungan dari komunitas dan keluarga, Aisyah memutuskan untuk mendirikan sebuah pusat bantuan bagi TKW yang menghadapi situasi serupa, menyediakan tempat untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan bantuan hukum serta spiritual. Saya berharap pusat bantuan ini bisa menjadi tempat bagi mereka yang membutuhkan dukungan dan bimbingan, agar mereka tidak merasa sendirian dalam menghadapi tantangan di negeri orang, ujar Aisyah dengan penuh harapan. Kejadian ajaib yang dialami Aisyah tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga memberikan dampak positif bagi banyak orang di sekitarnya, memperkuat keyakinan bahwa Allah selalu bersama hambanya yang beriman dan berusaha dengan ikhlas. Fatimah, yang kini menjalani hukuman berat di penjara, mulai menyadari kesalahan besar yang telah ia lakukan dan merasa sangat menyesal atas tindakan jahatnya yang telah menghancurkan hidup Aisyah. Di dalam penjara, Fatimah sering merenungkan perbuatannya dan berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosanya serta memberinya kesempatan untuk memperbaiki dirinya di masa depan. Saya sangat menyesal telah melakukan segala kejahatan ini. Semoga Allah mengampuni saya dan memberi saya jalan untuk bertaubat, ujar Fatimah dalam keheningan kamarnya, menyesali semua keputusan yang telah ia buat. Ustaz Yusuf, yang telah berusaha menengahi kasus Aisyah, menggunakan kisah ini sebagai bahan dakwah untuk mengajarkan pentingnya keadilan, kejujuran, dan perlindungan bagi yang lemah dalam masyarakat. Kisah Aisyah adalah contoh nyata bahwa Allah selalu memberikan keadilan dan melindungi orang-orang yang taat dan ikhlas, ujar Ustaz Yusuf dalam salah satu ceramahnya, menginspirasi banyak orang untuk mengikuti jejak Aisyah. Banyak orang yang mendengar ceramah Ustaz Yusuf merasa termotivasi untuk lebih giat dalam beribadah dan menjaga kejujuran dalam setiap aspek kehidupan mereka, terinspirasi oleh keberanian dan keteguhan hati Aisyah. Aisyah sendiri menjadi pembicara tamu di berbagai acara keagamaan, berbagi pengalamannya dan memberikan motivasi kepada orang lain untuk tetap berpegang pada iman dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi cobaan. Saya hanya berharap kisah saya bisa menjadi pelajaran bagi orang lain untuk tidak mudah terpengaruh oleh fitnah dan selalu berpegang pada kebenaran serta keadilan, ujar Aisyah dengan tulus kepada audiensnya. Di penjara, Fatimah mulai mengikuti program rehabilitasi dan pendidikan agama yang disediakan, berusaha untuk memperbaiki diri dan mendapatkan pengampunan atas dosa-dosanya. Dengan berjalannya waktu, hubungan antara Aisyah dan Fatimah mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan, dengan Fatimah yang mulai memahami betapa besar kesalahan yang telah ia lakukan dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah dibebaskan dari pengadilan dan menerima kompensasi yang besar, Aisyah kembali ke kampung halamannya di Jawa, membawa serta pengalaman hidup yang telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Dengan sebagian dari uang kompensasi yang diterimanya, Aisyah memulai usaha kecil-kecilan yang menyediakan jasa kebersihan dan perawatan rumah, memastikan bahwa setiap pekerja yang dipekerjakannya mendapatkan perlakuan yang adil dan baik. Saya ingin membantu wanita lain yang bekerja di luar negeri untuk mendapatkan hak-hak mereka dan hidup dengan martabat, ujar Aisyah saat membuka usaha pertamanya, menunjukkan komitmennya untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain usaha tersebut, Aisyah juga mendirikan sebuah sekolah mengaji untuk anak-anak di kampung halamannya, berbagi ilmu agama dan pengalaman hidupnya sebagai pelajaran berharga bagi generasi muda. Dengan belajar Al-Quran dan memahami agama, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu menghadapi segala tantangan hidup, kata Aisyah kepada anak-anak yang datang ke sekolah mengajinya. Sekolah mengaji yang didirikan Aisyah menjadi tempat yang nyaman dan inspiratif bagi banyak anak-anak, memberikan mereka bekal ilmu dan moral yang kuat untuk menghadapi masa depan. Aisyah juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial di komunitasnya, membantu mereka yang membutuhkan dan menjadi panutan bagi banyak orang dengan keteladanan dan integritasnya. Saya merasa bersyukur atas segala yang telah Allah berikan kepada saya. Semoga saya bisa terus berkontribusi untuk kebaikan di sekitar saya, ujar Aisyah dengan senyum bahagia saat menghadiri salah satu acara komunitas. Kehidupan baru Aisyah di Indonesia dipenuhi dengan kedamaian dan kebahagiaan, jauh dari segala tekanan dan ketidakadilan yang pernah ia alami di Riyadh.
Dengan dukungan keluarga dan komunitas, Aisyah terus menjalani hidupnya dengan penuh syukur dan keikhlasan, meyakini bahwa setiap ujian yang diberikan Allah adalah untuk menguatkan iman dan karakter seorang hambanya. Raja Arab Saudi, yang telah menyaksikan perubahan positif dalam sistem hukum dan keadilan di kerajaannya, memutuskan untuk mengeluarkan dekret baru yang memperbaiki sistem hukum guna memastikan pengadilan yang lebih adil bagi semua, termasuk pekerja asing seperti Aisyah. Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem hukum kami agar selalu adil dan transparan, tanpa memandang status atau latar belakang seseorang, ujar Raja Arab Saudi dalam pidato resminya, menegaskan perubahan yang akan dilakukan. Dekret baru ini mencakup latihan lebih lanjut bagi para hakim dan pengacara mengenai prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia, memastikan bahwa setiap keputusan hukum diambil dengan pertimbangan yang objektif dan adil. Selain itu, sistem pengawasan yang lebih ketat diterapkan untuk mencegah adanya pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang dapat mengganggu integritas pengadilan. Kami tidak akan mentolerir segala bentuk korupsi atau ketidakadilan dalam sistem hukum kami. Setiap pelanggaran akan mendapatkan hukuman yang setimpal, tegas Raja dalam pidato tersebut, menunjukkan komitmen kuat terhadap keadilan. Aisyah, yang kini menjadi simbol perubahan dan keadilan, diundang untuk memberikan masukan dan pengalaman pribadinya dalam membantu merumuskan kebijakan baru yang lebih baik bagi para pekerja asing. Saya berharap kebijakan baru ini bisa memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja asing dan memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-hak mereka dengan adil, ujar Aisyah dalam salah satu sesi konsultasi dengan pejabat kerajaan. Kisah Aisyah juga dijadikan inspirasi untuk memperbaiki hubungan antara majikan dan pekerja di Arab Saudi, dengan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih harmonis dan penuh rasa hormat. Hubungan yang baik antara majikan dan pekerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan damai. Semoga kita semua bisa belajar dari kisah Aisyah, kata salah satu pejabat kerajaan dalam sebuah pertemuan dengan komunitas TKW. Dengan dekret baru ini, Raja Arab Saudi memastikan bahwa kisah Aisyah tidak hanya berakhir dengan keadilan, tetapi juga menjadi dasar untuk perubahan yang lebih baik dalam sistem hukum dan hubungan sosial di kerajaannya. Setelah semua peristiwa yang telah ia lalui, Aisyah terus hidup dengan damai di kampung halamannya di Jawa, dikelilingi oleh keluarga dan orang-orang yang mencintainya, menikmati kehidupan yang tenang dan penuh berkah. Dengan usaha kebersihannya yang sukses dan sekolah mengajinya yang semakin berkembang, Aisyah merasa puas dan bahagia dapat memberikan kontribusi positif bagi komunitasnya. Saya merasa diberkahi dengan segala yang telah saya alami. Semoga Allah selalu melindungi dan memberkati setiap langkah hidup saya, ujar Aisyah dengan senyum bahagia saat melihat anak-anak yang belajar di sekolah mengajinya. Pengalaman hidupnya yang penuh ujian dan keajaiban membuat Aisyah semakin dekat dengan Allah, menjadikannya pribadi yang lebih bijaksana dan tabah dalam menghadapi segala tantangan. Setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menguatkan iman kita. Saya bersyukur atas segala yang telah saya alami karena itu membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik, ujar Aisyah dalam salah satu ceramah keagamaan yang diadakan di sekolah mengajinya. Aisyah juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, membantu mereka yang membutuhkan dan menjadi panutan bagi banyak orang dengan keteladanan dan integritasnya. Saya berharap bisa terus memberikan manfaat bagi orang lain dan menjadi contoh bahwa keimanan dan ketulusan hati akan selalu membawa kebaikan dalam hidup, ujar Aisyah saat menghadiri salah satu acara komunitas. Dengan dukungan penuh dari keluarganya dan komunitas, Aisyah terus menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan, meyakini bahwa setiap langkah yang diambilnya adalah jalan yang diridhai oleh Allah. Kehidupan damai dan bahagia yang dijalani Aisyah menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa dengan iman dan ketekunan, segala sesuatu adalah mungkin dan keadilan akan selalu menang pada akhirnya. Di akhir kisahnya, Aisyah duduk di halaman rumahnya sambil membaca Al-Quran, merasa tenang dan damai, yakin bahwa Allah selalu bersama hambanya yang beriman dan ikhlas dalam setiap langkah hidupnya.